Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal program SPSS. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jadi SPSS ini adalah program analisis statistik yang sudah sangat populer dan banyak digunakan pada kalangan mahasiswa maupun peneliti. Untuk langkah pertama, kita buka dulu. Nah, jadi ini adalah tampilan awal program SPSS. Di sini ada dua menu, ada data view dan ada variable view. Nah, kalau data view ini digunakan untuk memasukkan dan mengolah data. Nah, tampilannya mirip dengan Excel. Kemudian ada variable view. Nah, kalau variable view di sini digunakan untuk menginput data kita. Kemudian di sini ada beberapa kolom yang digunakan untuk menginput data. Sini ada name. Nah, pada kolom name ini digunakan untuk memasukkan nama variabel dan tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian kolom yang kedua ada type. Di sini digunakan untuk menentukan tipe data yang digunakan. Selanjutnya ada width. Nah, di sini untuk menentukan panjang karakter yang digunakan. Jadi misalnya tertulis 8, maka pada kolom name ini hanya bisa diisi dengan 8 karakter. Kemudian ada desimal. Desimal di sini digunakan untuk menuliskan jumlah angka desimal untuk data yang bersifat numerik. Selanjutnya pada kolom kelima ini ada label. Nah, di sini digunakan untuk memberi penjelasan pada variabel yang digunakan. Jadi, kalau pada label ini boleh menggunakan spasi. Kemudian ada values. Kalau values ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam suatu kategori. Dipakai untuk data yang memiliki jawaban berupa pilihan. Nah, biasanya angket seperti itu. Kemudian di sini ada missing. Ini digunakan untuk menentukan angka mana yang dianggap rusak, hilang atau tidak terpakai pada data kita. Selanjutnya ada column. Kolom ini digunakan untuk menentukan lebar kolom. Lanjut ada align. Nah, di sini digunakan untuk menentukan posisi data, apakah di kiri atau di kanan atau di tengah. Selanjutnya ada measure. Ini untuk menentukan level data kita, apakah levelnya scale, kemudian ordinal atau nominal. Nah, kemudian yang terakhir ini ada kolom rule. Nah, kolom rule ini digunakan untuk menentukan peranan variabel dalam melakukan analisis data. Nah, tapi ada beberapa kolom yang sangat perlu untuk kita perhatikan, tapi ada beberapa yang mungkin bisa sedikit diabaikan. Jadi, biasanya yang perlu kita perhatikan itu ada di name, kemudian tipe datanya, kemudian kalau butuh keterangan lebih lanjut, label, kemudian pada kolom measure ini juga penting. Oke, demikian penjelasan untuk fungsi 11 kolom yang ada di variable view. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat variabel.
Nah, di sini ada sebuah contoh angket atau kuesioner kepuasan mahasiswa. Nah, kita akan coba untuk membuat angket ini di SPSS. Oke, ada beberapa kategori: nama, NIM, jenis kelamin, angkatan, IPK terakhir, kemudian pendapat mengenai pelayanan kampus yang nantinya akan dinilai dengan skala Likert, sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Sekarang kita mulai buat variabel. Langkah pertama, kita masuk ke data view, kemudian kita masukkan yang pertama nama dulu, nama. Nah, di sini nama, variabelnya nama, kemudian tipenya. Ini tipenya huruf ya, jadi kita ganti string. Oke. Nah, di sini ada beberapa tipe data pada kolom type. Yang pertama ada numerik. Kalau yang numerik ini untuk memasukkan data berupa angka, kemudian ada koma untuk menentukan banyaknya angka di belakang koma. Kemudian ada dot untuk mengubah fungsi titik sebagai pemisah ribuan dan fungsi koma sebagai pemisah angka desimal. Kemudian ada scientific notation untuk memasukkan data dengan format eksponen atau pangkat. Selanjutnya ada date, ini untuk memasukkan data dengan format tanggal dan waktu. Kalau dolar, ini untuk masukkan data dengan satuan dolar. Nah, kalau string ini untuk huruf ya. Kemudian kalau custom yang ini untuk memasukkan data dengan dibubuhi satuan mata uang selain dolar. Jadi karena nama itu berupa huruf, jadi kita pilih string. Kemudian karakternya kita tulis 30 boleh, karena nanti nama orang kan ada yang panjang. Oke. Nah, setelah itu nama sudah, kemudian ada kolom kedua NIM. NIM ini nanti datanya akan berupa angka. Nah berarti tipenya numerik. Nah, selanjutnya di kolom ketiga ada jenis kelamin. Nah, kita masukkan di sini jenis kelamin. Jenis kelamin ini biasanya kita, biar lebih ringkas, kita sebut gender ya. Kemudian kita beri keterangan gender ini artinya jenis kelamin. Kalau di kolom label ini boleh menggunakan spasi. Nah, karena di kolom gender ini ada dua kategori, laki-laki dan perempuan, jadi kita isi value labelnya. Satu artinya laki-laki, kemudian klik add. Yang kedua, angka 2 artinya perempuan, klik add lagi. Nah,
perlu diketahui juga kalau di sini angka 1 dan 2 itu artinya bukan laki-laki itu lebih yang pertama daripada perempuan, tidak ya. Jadi angka ini hanya untuk simbol saja. Kalau sudah, klik OK. Desimalnya 0. Oke. Kemudian 1, 2, 3, kolom keempat adalah angkatan. Maaf, keliru. Angkatan. Angkatan, kemudian tipe datanya numerik, kemudian yang kelima adalah IPK terakhir. IPK terakhir 2 angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma. Kemudian yang terakhir adalah, apakah ini yang terakhir? Pendapat mengenai pelayanan kampus, atau kita singkat saja pelayanan. Di labelnya kita isi nama, artinya nama, NIM, kemudian angkatan, IPK terakhir, kemudian pelayanan. Ini kita beri keterangan pelayanan terhadap kampus. Nah, untuk pelayanan terhadap kampus di angket ini ada kategorinya. Jadi ada angka 5 artinya sangat puas, 4 puas, 3 cukup puas, 4 tidak. Ini 2 ya harusnya. Nah, 2 tidak puas dan 1 sangat tidak puas. Nah, karena ada kategorinya, maka kita harus mengisi values. Value label 1. Oke, kita mulai dari 1 dulu. 1 artinya sangat tidak puas. Klik add, kemudian 2. Tidak puas, add, kemudian 3, cukup puas, klik add lagi, kemudian 4, puas, add lagi, 5, sangat puas, add, klik. Oke. Nah, jadi untuk kita sudah berhasil membuat variabel. Kemudian kita cek dulu adakah yang tertinggal. Nah, di kolom measure ini semua variabel lebih enak kita ganti ke scale, karena scale ini levelnya sudah tertinggi, jadi bisa mencakup ordinal dan nominal.
Kita lihat di data view. Nah, ini jadi nanti kita langsung bisa menginput hasil angketnya pada tampilan data view. Oke, demikian tutorial untuk membuat variabel pada program SPSS. Terima kasih dan selamat mencoba.